Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Wah, pasti baik semuanya. Puji nama Tuhan ya. Mari kita gunakan tubuh yang sehat ini untuk kita boleh saat ini menyembah dan memuji Tuhan. Ya, pujian ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu kita harus minta untuk terus memenuhi hati kita setiap hari, supaya kita dapat hidup di dalam kehendak Tuhan, dan supaya kita bisa hidup dan dimampukan melakukan kebenaran Tuhan. Yuk, Usam Sinar ajak kalian untuk bernyanyi sungguh-sungguh. Lipat tanganmu, tundukkan hatimu, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu dijamah oleh Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami minta saat ini Roh-Mu memenuhi kami. Naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, amin. Dalam naunganmu, mari angkat tangan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus Tuhan, memenuhi kami Tuhan, supaya kami hidup dalam penyertaan-Mu dan dalam kehendak-Mu Tuhan. Naikkan kembali pujian ini, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, berikanku Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin Tuhan. Kami menyembah-Mu saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Roh-Mu membawa kami untuk merasakan damai sejahtera-Mu. Roh-Mu membawa kami saat itu kami boleh merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Ada Roh Allah di dalam kami, dan Roh Allah akan memimpin kami ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, bahkan di sepanjang pelajaran kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, mari kita semua anak-anak yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan akan menuntun kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, kita lanjut pelajaran kita, melanjuti dari tema kita minggu yang lalu ya. Bab yang ke-10, mengenal Roh Kudus. Dan hari ini pada poin yang kedua, mengapa kita harus memerlukan Roh Kudus? Ya, anak-anak pasti merasa memerlukan Roh Kudus kalau apa? Kalau tahu siapa itu Roh Kudus. Kalau anak-anak mengenal siapa itu Roh Kudus, maka ketika kita mengenal Roh Kudus, maka kita akan merasa sangat memerlukan Roh Allah itu di dalam kita. Nah, siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah, kita sudah belajar minggu lalu ya, Roh Kudus adalah Roh Allah. Siapakah Roh Kudus itu? Roh kebenaran. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Tuhan, Roh penghibur. Dan Roh Kudus itu dilambangkan dengan nafas, angin,
merpati, jari Allah, atau juga api. Ketika kalian melihat lambang-lambang ini, gambar-gambar ini melambangkan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan juga menyampaikan bahwa Roh penghibur itu dijanjikan kepada kita oleh Yesus Kristus, dan penghibur itu, sang penghibur itu ya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa sang penghibur yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang percaya akan diutus sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur, sebagai penginsyaf yang akan mengingatkan segala dosa bagi kita setiap orang-orang yang percaya. Nah, kalau sudah mengenal siapa itu Roh Kudus, berarti kita akan bisa merasakan bahwa saya sangat memerlukan Roh Kudus. Bagi saya penting kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi mengapa kita harus memerlukan Roh Kudus? Yang pertama, karena manusia itu telah diikat dan hidup di dalam dosa, sehingga manusia tidak bisa melakukan firman dan kebenaran Tuhan. Tetapi melalui kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan memampukan manusia untuk melakukan firman Allah dan kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan pikiran kita untuk kita boleh melakukan firman Tuhan, untuk terus berbuat baik. Tidak. Tetapi oleh karena Roh Kuduslah, maka kita akan boleh melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memerlukan Roh Kudus? Ya, banyak orang yang tidak bisa berdoa dengan benar, tidak mampu untuk berdoa, merasa tidak layak untuk berdoa, tidak bisa mengucapkan kata-kata di dalam doanya. Tetapi oleh Roh Kudus menolong setiap orang percaya, setiap anak-anak kelas 6 untuk dapat berdoa. Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan di dalam doa kita. Roh Kudus itu sendiri yang membantu kita di dalam berdoa. Jadi kalau kita bisa berdoa, menyampaikan isi doa kita dengan kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan, bukan karena kepandaian kita, kepintaran kita, tetapi karena Roh Kudus yang mengajar kita, yang menolong kita di dalam berdoa. Puji Tuhan, anak-anak yang sudah mampu untuk berdoa meminta kepada Tuhan, artinya bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Puji Tuhan. Baru yang ketiga, mengapa kita harus memerlukan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah sang penghibur kita yang meneguhkan, meyakinkan kita, memberikan kita kekuatan, dan menenangkan hati kita. Ya, Roh Kudus itu adalah sang penghibur. Pernah nggak kamu merasakan saat-saat kamu merasa sedih, mungkin kamu sedih, berduka cita, ya sedih karena ditegur oleh orang lain, ditegur oleh orang tua, didisiplin oleh orang tua, didisiplin oleh guru. Nah, itu membuat hati kita menjadi terluka dan merasa sedih. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, ketika kita mengalami keadaan yang seperti itu, ada Roh Kudus yang akan menghiburkan kita, membuat hati kita tidak berlama-lama untuk tinggal di dalam kesedihan. Ya, jadi kita sangat bersyukur kepada Allah kita bahwa kita tidak sendirian tinggal di dalam dunia ini. Seperti yang kita tahu, Yesus Kristus ya sudah naik ke surga. Yesus tidak ada lagi di dunia, tetapi melalui kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan menyertai kita, menemani kita dalam keadaan suka maupun duka, waktu dalam keadaan sendiri maupun bersama dengan orang lain.
Tuhan selalu hadir menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita sudah mengenal siapa itu Roh Kudus. Karena kita sudah mengenal siapa itu Roh Kudus, maka kita memerlukan akan Roh Kudus itu. Dan ketika kita menjadi anak-anak yang memerlukan Roh Kudus, maka yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Roh Kudus. Berserah kepada Roh Kudus. Apa itu artinya berserah? Berserah artinya yakin, percaya, dan bergantung karena percaya kita kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus. Orang percaya berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena percaya pada bimbingannya Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus. Berserah itu bukanlah menyerah, beda ya. Berserah itu sangat berbeda dengan menyerah. Menyerah itu artinya pasrah, tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang yang berserah kepada Roh Kudus adalah orang yang menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan dan melakukan sebuah tindakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Berarti ada sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan tentunya melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan berserah pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan apa? Menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, orang tua kita punya masalah enggak? Pasti punya. Anak-anak punya masalah tidak? Pasti punya. Setiap manusia mengalami masalah dan setiap manusia ingin keluar dari masalah yang dihadapinya. Setiap orang ingin mau menyelesaikan masalahnya yang sedang dia hadapi. Nah, Tuhan memberikan kita kunci untuk kita boleh menyelesaikan masalah-masalah kita melalui apa? Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memimpin kita dan kita percaya pada penyertaannya, maka kita akan menemukan apa? Jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, apa masalahmu saat ini? Apa yang sedang kamu hadapi? Kesulitan apa yang sedang kamu alami saat ini? Ada nggak kesedihan yang sedang kamu alami saat ini? Nah, ingat, kamu punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu tinggal di dalam dirimu. Minta supaya Roh Kudus akan menuntun kamu, memberikan kamu jalan keluar. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Jadilah anak yang boleh mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu nyata bagi kita. Nah, Roh Kudus itu kita harus alami setiap hari. Ya, nggak setahun sekali kita dipimpin Roh Kudus, nggak sebulan sekali, nggak setiap minggu, tetapi setiap hari. Ya, orang percaya harus mengalami pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kenapa kita harus mengalami pimpinan Roh Kudus setiap hari? Karena setiap hari kita mengalami juga yang namanya kesulitan. Ya, ketika kita mau keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, kita perlu kehadiran Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus harus kita alami setiap hari. Ya, dan kita akan dimampukan untuk selalu berada di dalam apa? Jalan kebenaran Tuhan. Ya kan? Ketika kita bangun pagi ketemu orang-orang yang kita temui hari itu, pasti kita ingin mungkin berdosa, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tetapi melalui kehadiran Roh Kudus kita akan diingatkan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, tidak jatuh di dalam melakukan kesalahan. Sebabnya kita perlu mengalami Roh Kudus setiap hari. Ya, kehadiran Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita diibaratkan seperti tanaman yang selalu dan harus disiram setiap hari. Supaya apa? Tanaman ini bisa tumbuh segar dan daunnya hijau, bahkan akan menghasilkan buah yang manis yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian kehidupan kita. Kehidupan kita harus mengalami Roh Kudus setiap hari dengan cara apa? Berdoa setiap hari pada Tuhan.
ini yang mungkin dan sulit dilakukan oleh orang-orang percaya termasuk anak-anak, yaitu membaca firman Tuhan. Tapi Bu Samsinar tahu nih, di antara anak-anak kelas 5 ada yang sudah rutin membaca firman Tuhan. Ya, lanjutkan anak-anak yang belum bisa, mari berusaha. Ya, itu jalan kita untuk boleh merasakan dan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa ya, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita saat ini boleh memahami siapa Roh Kudus, dan kita mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat menolong kita di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang mampu melakukan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ingat, kamu punya Roh Kudus. Mari minta supaya Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, kamu berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Ini pelajaran kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, tugasnya hari ini anak-anakku, coba tuliskan tentang siapakah Roh Kudus itu, ya. Ini kenapa mengerjakan tugas ini, tujuannya supaya anak-anak boleh ketika mencari siapa itu Roh Kudus, kalian akan semakin mengenal, dan doa Bu Samsinar kalian juga mengalami akan kuasa Roh Kudus itu. Ya, ini tugasnya, menuliskan tentang siapakah Roh Kudus itu. Dan tentunya anak-anak juga boleh menuliskan ayat-ayat pendukung dari Alkitab. Siap? Bisa? Pasti bisa, dan siap untuk melakukannya. Kenapa? Kamu punya Roh Kudus yang memberikan kamu hikmat dan kepandaian, dan kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi kami tidak dibiarkan menjadi yatim piatu, karena Bapa telah mengutus Roh-Nya bagi kami. Roh Kudus ada di dalam kami, menuntun kami setiap hari. Roh Kudus, masuk dalam hati kami, pimpin kami setiap hari. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Ini hidup kami. Pakailah kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, menabur kebaikan, melakukan kebaikan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap anak-anak kelas 5, yang laki-laki, yang perempuan. Berkati setiap orang tua dimanapun berada. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati keluarga kelas 5 ini Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.